Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Najwa Sasabila Firdaus dari kelas 12-8. Nah, tanpa babi bu lagi, mari kita mulai. Kalau misalnya kita ngomongin soal Riau, mungkin kebanyakan dari kalian pasti yang dibayangkan adalah perkebunan sawit ataupun minyak bumi dan hal-hal semacamnya. Tapi kali ini aku akan ngajak kalian buat natap ke jantung Sumatera, yaitu Taman Nasional Tesonilo. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang masih belum mengetahui apa itu Taman Nasional Tesonilo dan di mana letaknya. Jadi, Taman Nasional Tesonilo ini tuh adalah taman nasional yang letaknya di Provinsi Riau yang mencakup dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Palalawan dan Kabupaten eh, Indragiri Hulu. Dan kawasan ini juga membentang di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Sangihe. Nah, banyak yang menyebut kalau misalnya Taman Nasional Tesonilo ini adalah paru-paru Riau. Tapi apa yang akan terjadi kalau misalnya paru-paru Riau ini perlahan mulai rusak? Nah, di presentasi kali ini aku akan menjelaskan rentetan sejarah, penetapan legalnya, hingga invasi perambah yang kita hadapi. Juga bagaimana sejarah itu memicu kebanjiran, bencana banjir yang terjadi saat ini. Nah, jadi hutan ini tuh awalnya hutan biasa aja. Dan nama Tesonilo itu diambil dari dua sungai yang melintasi kawasan ini, yaitu Sungai Teso yang ada di barat dan Sungai Nilo yang ada di timur. Sejak 1974, hutan ini sudah berstatus sebagai hutan produksi terbatas atau HPT yang dikelola oleh pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH seperti PT Dimarta dan kemudian PT Inhutani 4 di tahun 90-an. Ini adalah periode di mana logging legal terjadi. Namun, titik krusialnya itu ada di tahun 2002. Tahun 2002 adalah titik balik kritis. Melalui surat keputusan Menteri Kehutanan, izin HPH PT Inhutani 4 resmi dicabut, yang secara hukum seharusnya ini menjadi langkah awal konservasi. Tapi yang terjadi di lapangan malah kekosongan pengelolaan yang fatal. Hutan yang awalnya dijaga tiba-tiba tak bertuan. Ini adalah momen di mana hutan dimanfaatkan oleh penebang-penebang liar dan perambah awal untuk membuka akses. Nah, pencabutan izin ini alih-alih menjadi pelindung, justru malah menjadi gerbang masuk bagi kehancuran ekologis Taman Nasional Tesonilo. 2 tahun setelahnya, di tahun 2004, dunia mengakui pentingnya Tesonilo dan pemerintah secara resmi menetapkannya sebagai Taman Nasional melalui SK Menhut nomor 255 Menhut 2 tahun 2004. Penetapannya ini didasarkan pada kekayaan hayati yang sangat amat luar biasa karena di dalamnya terdapat 360 jenis flora, 107 jenis burung, 50 jenis ikan, 23 jenis mamalia, 18 jenis amfibi, 15 jenis reptil, dan 3 jenis primata. Terutama, Tesonilo ini adalah koridor vital dan habitat kunci bagi gajah Sumatera. Luasnya saat itu sekitar 36.576 hektar, dan ini adalah langkah maju. Namun, kerusakannya sudah terlanjur berjalan. Di tahun 2009, ada upaya perbaikan yang lebih besar. Melalui SK Menhut nomor 663 Menhut 2 tahun 2009, luas Taman Nasional Tesonilo diperluas menjadi kurang lebih 86.068 hektar. Tujuannya sih mulia, untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi satwa-satwa liar. Namun, ini adalah ironi sejarah, karena ketika perluasan disahkan di atas kertas, de jure, faktanya, de facto, area-area yang baru saja dimasukkan ini sudah mulai dikuasai oleh perambah. Dan ya, regulasi selalu datang terlambat, mengikuti langkah-langkah cepat para pemodal ilegal.
Pasti kebanyakan dari kalian bertanya-tanya dong, kok bisa sih hutan seluas ini bisa menghilang? Nah, ini terjadi dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase awal, di mana hal ini terjadi setelah HPH dicabut, dan skalanya masih penebangan kayu dilakukan oleh oknum masyarakat lokal. Yang kedua adalah fase transaksi. Ini adalah fase terparah, karena di fase ini terjadi jual beli lahan secara masif dan membuat perambahan berubah menjadi bisnis. Dan yang ketiga adalah, yang ketiga adalah fase industri. Di fase ini itu lahan yang tadi dibeli itu berubah menjadi perkebunan kelapa sawit, ditanami kelapa sawit secara produktif, dan hasilnya hutan itu berubah total menjadi perkebunan sawit ilegal skala besar, lengkap juga dengan pembangunan desa-desa definitif di kawasan konservasi. Angka-angka itu nggak bisa berbohong. Dari hutan yang awalnya nyaris 80% rapat di tahun 1997, kini tersisa dengan estimasi hanya 15% hutan alam yang masih utuh di Tesonilo. 85% hutan yang seharusnya jadi benteng terakhir keragaman hayati di Sumatera kini berubah menjadi ladang sawit. Kita tuh bukan cuma kehilangan pohon-pohon, tapi kita juga kehilangan paru-paru bumi dan kehilangan penjaga air. Tapi ya kalau dipikir-pikir sih sebenarnya pohon sawit juga masih pohon kok. Ya masih pohon, apa salahnya ya? Toh bencana banjir yang terjadi sebelum-sebelumnya mungkin itu emang bencana alam aja, bukan bencana karena ulah manusia. Sejarah perusakan Tesonilo ini telah berujung pada konsekuensi yang tak terhindarkan, yaitu bencana banjir tahunan. Hutan itu berfungsi sebagai catchment area atau daerah tangkapan air alami, seperti spons raksasa lah ya. Dan sedangkan sawit itu memiliki daya serap air yang rendah. Lalu air hujan itu seharusnya ditahan dan diserap oleh hutan. Tapi kini air hujan ini meluncur deras tanpa hambatan ke Sungai Teso dan Nilo, mengakibatkan sungai meluap. Dan desa-desa di hilir seperti Lubuk Kembang Bunga itu menjadi langganan banjir bandang. Banjir ini seharusnya membuat kita sadar karena ini adalah pesan dari masa lalu yang terabaikan. Walaupun upaya penertiban sawit ilegal telah dilakukan oleh Satgas, mereka tetap harus menghadapi perlawanan yang berat, yaitu masyarakat lokal. Karena masyarakat lokal merasa dengan adanya penertiban dari Satgas ini, mereka terancam dan memungkinkan mata pencaharian mereka menghilang. Mengembalikan Tesonilo ke fungsi aslinya itu bukan lagi pilihan konservasi, melainkan keharusan dalam menyelamatkan peradaban yang ada di sekitarnya. Sejarah sudah mencatat kegagalan kita dalam menjaga legalitas, dan ini saatnya kita memilih antara restorasi atau bencana abadi. Terima kasih. Sekian dari saya, Najla Salsabila Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Tesonilo, Save Sumatera, Sumatera masih Indonesia.